kembali ke kamar dan menutup pintu, larangan secara rutin diberlakukan. Xiao Yan duduk bersila di sofa dan menghela napas lega. Kata-kata yang dia ucapkan dengan tergesa-gesa kepada Zhenni membuat pikiran Xiao Yan agak berantakan. Setelah mengatur napasnya sebentar, Xiao Yan menjadi tenang, dan semua kekacauan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Xiao Yan membuka matanya, memutar telapak tangannya, dan lingin mos muncul di tangannya. Xiao Yan dengan hati-hati menjelajah dengan kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa segera bangkit kembali. Murid Xiao Yan menyusut, dan energi dalam benda ini agak menakutkan. Xiao Yan harus menyimpannya terlebih dahulu, lalu mengeluarkan peta logo kios. Melihat tempat yang ditandai di peta, Xiao Yan mengerutkan kening. Tempat yang ditandai ini sudah berada di luar prefektur Diwan, di persimpangan dengan pegunungan Yunshen dari klan Yao. Tampaknya di masa depan, akan membutuhkan banyak upaya untuk menyempurnakan Xiu Shen dan untuk memperkuat kekuatan fisik. Setelah Anda mengumpulkan peta, tutup mata Anda lagi dan mulailah bekerja. Hari ini, berlatih roh darah telah menjadi kursus yang harus dilakukan Xiao Yan setiap hari, dan masih belum ada yang bergerak tentang roh hantu itu. Setelah mempraktikkan keputusan roh darah, Xiao Yanshen disegarkan dan memutuskan untuk menyempurnakan solusi roh lagi. Seluruh ruangan menjadi panas karena api langit. Ada 332 pasang jamu kali ini. Jumlah ini, bahkan jika keterampilan pemurnian, keterampilan pengendalian tembakan, dan kemahiran Xiao yang telah meningkat, masih merupakan jumlah yang besar, yang akan menghabiskan energi dan waktu Xiao Yan. Xiao Yan tenggelam dalam penyulingan, dan dia tidak berhenti kecuali untuk beristirahat dan mempraktikkan keputusan roh darah. Sekilas, sebulan berlalu. Panggilan. Xiao Yan mengisi tungku terakhir cairan Qingling ke dalam botol batu giok, dan akhirnya menyelesaikan adonan. Pemurnian cairan Qingling jauh lebih mahir daripada yang sebelumnya, dan tingkat kegagalannya jauh lebih kecil. Sebanyak 327 bahan obat berhasil direkonstitusi dalam 247 botol. Dibandingkan dengan yang pertama kali, itu sangat banyak. Peningkatan. Setelah Xiao Yan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan Tianhuo dan Tochigi, dia mengisi ruangan dengan sebotol botol batu giok berisi cairan Qingling ke dalam cincin, membuka pintu dan pergi ke rumah lelang. Kecepatan kedua bocah itu sangat cepat. Zhenni menyilangkan tangannya dan melihat tumpukan botol batu giok di depannya. Xiao Yinging berkata, dan kemudian dia diperintahkan untuk menurunkan Qingling liquid. Setelah Qinglingnya dipindahkan, Zhenni berbalik, matanya menjadi cerah, dan tangannya terulur, bawa kartu pola nagamu. Terakhir kali Anda memiliki darah dan itu dilelang tak lama setelah Anda pergi. Salah satu dari 4 koin naga Wen. Saya selalu merasa itu tidak laku. Darah dan ini hampir sama dengan 3 Wen Huidan, tetapi lebih baik daripada 3 Wen Hui Suedan menjual 1 koin naga lebih sedikit, dan para tamu mengatakan bahwa itu adalah obat mujarab kelas 2. Tentu saja, itu harus sedikit lebih murah daripada obat kelas 3. Mereka tidak menggunakan otak mereka untuk pikirkan tentang itu. Kelas 2 dan kelas 3 memiliki efek yang lebih baik. Sayangnya, saya merasa bahwa saya tidak dapat mempercayai Anda. Zhenni berkata kepada Xiao Yan sambil memasang kedua kartu itu. Yah, jangan bicarakan ini lagi. Ini adalah uang sialan dan dikurangi biaya dan pajak, total 2.344 koin pola naga, sang putra menegaskan. Xiao Yan mengambil kartu pola naganya sendiri dan menyapu sekilas. Saat ini, Le Xiaolong masuk dari luar, mengangguk bersama Xiao Yan dan menyapa Zhenni, mengangkat bahu, dan menggelengkan kepalanya. Melihat gerakan Le Xiaolong, Xiao Yan sedikit bingung, sementara Zhenni sedikit mengernyit oleh Liu Mei. Ternyata terakhir kali daftar Xiao Yan turun, Liga Xiangmeng memulai sejumlah besar eksperimen dalam bulan ini, menggunakan semua metode pemurnian ramuan di daratan, dan mengutuk semua apoteker top di Liga Xiangmeng, tapi semuanya kegagalan berakhir. Meskipun obat yang disuling juga dapat memulihkan kekuatan, ada beberapa rasa roh jernih,
tetapi tidak dapat dipulihkan secara instan atau hanya dapat dipulihkan sebagian. Kata efek penyembuhan tambahan. Setelah dianalisis dan disempurnakan, dipastikan bahwa formula tersebut benar, yang mengejutkan semua apoteker yang berpartisipasi dalam percobaan. Secara umum, bahkan jika tidak ada resep, obat-obatan tingkat rendah dari kaisar tingkat 2 dapat dianalisis dan dinilai oleh apoteker penyulingan teratas. Sekarang ada formula bahan obat tidak bisa disuling. Itu tidak bisa disempurnakan, yang membuat apoteker top dan Zhen Bufan, ketua kamar dagang, harus menghela nafas dan bertanya-tanya. Tampaknya obat ini cukup sederhana. Metode pemurniannya tidak diketahui. Tampaknya Liga Xiangmeng tidak memiliki cara untuk mencuri obat. Zhen Ni memandang Le Xiaolong ekspresi kecewa, tersenyum pahit, dan menoleh ke Xiao Yan. Shuang Gongzi, meskipun gas darah dan ini juga laris manis, permintaan Qinglingye lebih kuat dan keuntungannya lebih besar. Lihat, maukah kamu memurnikan batch Qinglingye? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan sedikit mengernyit tanpa meninggalkan jejak. Meskipun gas darah dan ini memiliki manfaat yang sedikit lebih sulit untuk disempurnakan daripada Qinglingye, ia dapat meningkatkan alkimia lebih cepat dan juga dapat menghasilkan danlei untuk meningkatkan kekuatan naga. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, aku juga ingin membuat kumpulan darah dan lagi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Zhen Ni tidak menunjukkan kekecewaan sedikit pun, dan masih banyak tersenyum. Putraku pandai dalam segala hal. Xiao Yan mengangguk dan mengeluarkan daftar itu lagi. Ayo beli obat di kartu. Zhen Ni mengambil daftar itu dan tidak berkata apa-apa, dan segera memerintahkan orang untuk membeli sesuai pesanan. Dengan pelajaran cairan Qingling, Zhen Ni tidak lagi tertarik dengan resepnya. Kakak ipar, Qinglingye ini, kita akan mengadakan pelelangan khusus. Bagaimana menurutmu? Karena saya gagal, saya tidak memikirkannya lagi. Zhen Ni berbalik dan berkata kepada Xiao Yan, lelang khusus. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti. Bagaimana lelang khusus bisa diadakan dalam jumlah sekecil itu? Dari mana Xiao Yan tahu bahwa Qinglingye ini sangat terkenal sehingga menimbulkan banyak sensasi di kekuatan besar, terutama kuil dan efek yang sepenuhnya subversif ini tidak pernah terdengar, dan semuanya telah mengirim staf. Hubungi rumah lelang untuk membeli ramuan ini, belum lagi ada banyak permintaan kuat Kaisar Bintang 2 untuk Yuan Qinglingye. Tapi ini hanya lebih dari 200 botol, bagaimana orang-orang ini bisa membaginya? Permintaan sebesar itu tidak mudah dilanggar. Oleh karena itu, Serikat Xiangmeng memutuskan untuk membuka lelang khusus untuk cairan Yuan Qingling. Dengan cara ini, tidak akan menjadi pendosa, juga bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan, dan juga bisa membuat nama. Dengan cara ini, jika Liga Xiangmeng tidak dapat memikirkannya, itu bukan Liga Xiangmeng. Saya tidak mengerti masalah bisnis, jangan ungkapkan identitas saya. Xiao Yan tidak ingin menimbulkan masalah karena pelelangan khusus. Mendengar keprihatinan Xiao Yan, Le Xiaolong segera berkata, saudaraku, jangan khawatir, itu tugas kita untuk menjaga kerahasiaan para tamu. Tapi, Qinglingye ini saat ini terkenal, dan aku khawatir ada banyak orang yang ingin menemukanmu. Jika ada yang pergi ke Shadow League untuk mencari informasi. Untungnya, Anda belum mengungkapkan identitas Anda di Giant City, dan tempat tinggal Anda juga sangat aman, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Jelas, meskipun jaringan intelijen aliansi bisnis tersebar di seluruh benua, ia tetap tidak berani meremehkan kemampuan intelijen dari aliansi bayangan. Xiao Yan mendengar bahwa alisnya tidak bisa menahan kerutan. Dia tidak menyangka bahwa Qinglingye akan menimbulkan sensasi yang begitu besar. Dia benar-benar dalam masalah sekarang, dan dia tampaknya lebih berhati-hati di masa depan. Selama pembicaraan, semua 650 pasang obat Qi dan darah dibeli. Untuk pelelangan khusus ini, Xiao Yan tidak tertarik. Hampir semua pikirannya sekarang meningkatkan teknik pemurnian sesegera mungkin dan menyempurnakan Xiu Dan.
Pada saat yang sama, saya juga sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Dan Haoran tentang Dandian Grand Event. Agaknya akan ada banyak ahli pengobatan penyulingan. Memikirkan hal ini, darah Xiao yang tiba-tiba mendidih, dan tidak ada kesenangan dari persaingan untuk waktu yang lama. Setelah Xiao Yan mengumpulkan ramuan, dia dan Shen Ni dan Le Xiaolong saling memberi hormat. Kemudian dia keluar dari ruang lelang, segera kembali ke ruangan, dan menutup proses pemurnian. Long Yan juga keluar dari menara dan berdiri di samping Xiao Yan. Dalam penyerapan terakhir Dan Lei, Long Ling telah mencerna setengah dari kekuatannya, dan juga telah menembus Kaisar Bintang 2. Dia berhasil melewati malapetaka Kaisar di menara, dan kekuatan fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini pasti akan sangat membantu Xiao Yan. Mulai menyempurnakan Blood Gas dan lagi, Long Yan duduk diam di samping. Ketika Xiao Yan sedang memurnikan, dia menyerap Dan Lei dari tubuhnya. Setelah pemurnian berhasil, dia pergi untuk menjemput Dan Lei. Ratusan kali, tubuh Long Yan berangsur-angsur menjadi semakin kuat, napasnya naik dengan cepat. Sementara Xiao Yan menyempurnakan ramuan itu, pelelangan khusus Yuan Qinglinge diadakan sesuai jadwal. Pada hari ini, seluruh rumah lelang penuh sesak, dan berbagai pasukan serta tentara bayaran datang untuk mendengar berita tersebut, berharap dapat membeli obat jenis ini yang dikabarkan aneh dan tidak biasa akhir-akhir ini. Di atas meja pelelangan di aula pelelangan, Shen Bufan, Shen Ni, dan Le Xiaolong berdiri sambil tersenyum, memperhatikan kerumunan orang. Di pintu masuk aula, Ketua Kamar Dagang secara pribadi memimpin pelelangan khusus hanya obat-obatan kelas 2. Spesifikasi ini terlalu tinggi. Hah? Zhen Bufan berkata pelan. Pintu aula lelang dipimpin oleh seorang lelaki tua dan berjalan menuju gelombang orang. Kerumunan yang padat di depan mereka dengan cepat memberi jalan, dan staf resepsi rumah lelang segera mengantar dan memimpin gelombang orang ke area VIP. Oh, aku tidak menyangka hantu tua kuil dan akan datang. Zhen Bufan berbisik pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, orang-orang dari klan iblis dengan tanda ular yang sangat mencolok di jubah mereka tiba. Pria paruh baya, di depan pintu, berdiri dengan mata merah untuk mengamati aula lelang yang hampir penuh sesak. Resepsionis serikat bisnis bergegas ke resepsi. Setelah orang-orang iblis masuk, King Haoran datang dengan sekelompok setan, dan di sampingnya ada seorang wanita cantik dengan sosok bangga dan tampilan arogan dan jinak, yaitu King Muer. Berbicara tentang King Muer, karena saya mendengar bahwa Xiao Yan akan pergi ke kota Jucheng hari itu, saya diam-diam bergegas ke kota Jucheng terlebih dahulu, menunggu titik pendaratan burung terbang dari ras iblis. Namun, lalu lintas di kota Jucheng sangat padat, mungkin ada lebih dari satu titik pendaratan burung di area yang sama. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda melewatkannya. King Muer tidak menunggu Xiao Yan. Sensasi yang disebabkan oleh pengenalan King Lingi secara alami mencapai King Haoran. Nama King Qingye mungkin tidak pernah terdengar oleh orang lain, tetapi tetua kedua dari keluarga iblis darah bukanlah orang asing. Itu adalah resep eksklusif dari Kaisar Iblis Tua. King Haoran menyimpulkan bahwa ini pasti berhubungan dengan Xiao Yan. Sebagai pemimpin klan iblis, King Haoran tahu betul bahwa cairan bening ini akan membawa masalah besar bagi Xiao Yan, dan kemudian dia memimpin seseorang ke kota Jucheng secara langsung. Begitu King Haoran memasuki aula, kekuatan jiwa terkunci di kepala kamar dagang serikat Zhen Bufan dan Zhen Ni. Apakah ini Demon Emperor yang baru? Zhen Ni dikunci oleh jiwa King Haoran dan langsung merasakannya. Itu dia. Iblis memang iblis, dan kekuatan jiwanya sangat bagus. Zhen Bufan menyaksikan King Haoran duduk di area VIP, dan dia berkata dengan enteng. Belakangan, orang-orang dari keluarga Zhen juga datang. Adegan hari ini benar-benar tidak kecil. Saya tidak menyangka bahwa lebih dari 200 botol ramuan kedua menarik orang dari semua kekuatan besar. Le Xiaolong menghela nafas. Saya khawatir ada orang di Liga Bayangan, dan orang-orang itu dapat disembunyikan dengan rapat, kata Zhen Ni. Arus orang masih terus mengalir. Seluruh aula lelang penuh sesak.
tidak ada kursi lagi, dan lorong sudah penuh dengan orang. Tutup pintu. Zhen Bufan menginstruksikan Le Xiaolong. Le Xiaolong segera turun dan mengorganisir orang-orang untuk menutup pintu aula. Tiba-tiba, ada teguran dan desahan yang tak terhitung jumlahnya di luar. Adegan panas ini benar-benar mengejutkan Zhen Bufan, dan bahkan Zhen Ni tidak menyangka bahwa 30 botol panas dan 1 butir cairan Qingling terjual habis untuk pertama kalinya dalam lelang panas pertama, hanya dalam 1 bulan, memiliki pengaruh yang begitu besar dan daya tarik pasar. Prospek pasar yang sangat besar muncul di mata aliansi bisnis. Pada titik ini, Zhen Bufan diam-diam memutuskan untuk memenangkan kerjasama dengan Xiao Yan dengan segala cara. Lelang khusus berakhir dengan sukses dalam penawaran panas dan pertempuran sengit. Tidak mengherankan, 247 botol 1 butir cairan roh bening tersapu oleh berbagai kekuatan. Harga terendah juga disebut sebotol 380 koin pola naga. Yang tertinggi benar-benar menawar hingga 400. 90 koin pola naga terlalu mahal untuk sebotol obat kelas 2. Harga yang keterlaluan tersebut tentunya tidak terjangkau bagi masyarakat awam yang memang ingin membeli dan mengambilnya. Tentu saja, pasukan ini membelinya kembali, bukan untuk diberikan kepada murid-murid mereka, tetapi, seperti Liga Xiangmeng sebelumnya, itu digunakan sebagai sampel untuk retak dan eksperimen. Ini membuat Xiao Yan mendapat untung besar. Setelah berbagai kekuatan mendapatkan Qingling Liquid, kecuali untuk suku Blood Demon, mereka segera mengerahkan tenaga dan memulai pekerjaan analisis, pemurnian dan penyalinan sebagai Liga Xiangmeng. Dapat dikatakan bahwa saat ini, hampir semua alkemis top di seluruh benua sedang mempelajari botol ini. Cairan pembersih ajaib, topik yang telah dibahas setelah teh di seluruh benua, juga merupakan pola cairan pembersih. Tampaknya arus orang di distrik Xiangmeng tiba-tiba meningkat pesat karena Qingling. Penjualan barang beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Beberapa hari berlalu tanpa kecuali, upaya semua kekuatan gagal. Grup Xiangmeng sebelumnya menerima formula bahan obat, tetapi kembali tanpa hasil, belum lagi menyebutkan bahwa kekuatan-kekuatan ini bahkan tidak memiliki formula. Seluruh benua, dikelilingi oleh cairan Qingling, arus bawah bergelombang. Di dalam kuil dan di kota raksasa. Di aula, ramuan penuh semangat juang langsung dipulihkan. Yuan Qingling, Erwen, Sanwen. Sungguh menakjubkan. Ming Shenzi, bagaimana menurutmu? Seorang lelaki tua berambut perak bertanya kepada seorang lelaki tua berjubah hitam. Saya secara pribadi menganalisis dan memurnikan beberapa botol obat, dan ramuannya pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Semuanya adalah bahan obat bermutu rendah. Harus saya akui bahwa formulanya luar biasa, tetapi semua metode pemurnian telah digunakan, dan obat yang diproduksi tidak bisa mencapai momen. Efek peremajaan, botol terbaik hanya bisa diisi 60% dalam sekejap, dan tidak ada efek penyembuhan. Saya kira ramuan ini harus memiliki metode pemurnian yang unik. Tapi, kata lelaki tua bernama Ming Shenzi, terus bicara, pria tua berambut perak memberi semangat. Kita tahu jumlah teknik dan metode pemurnian di benua-benua. Kita dapat membandingkannya dengan teknik pemurnian dandian kita, bukan? Klan obat? Mereka tidak memiliki kemampuan ini, jadi kurasa, ini resepnya tidak sekarang. Maksudmu? Pria tua berambut perak itu sepertinya mengerti sesuatu. Ming Shenzi mengangguk. Beberapa waktu lalu, relik kuno muncul di Dizhou. Seseorang masuk dan mengeluarkan Blood Demon Order. Anda pasti pernah mendengarnya. Pria tua berambut perak itu mengerutkan kening, sedikit menganggukkan kepalanya, dan bergumam di mulutnya, begitu. Setan tua Suan Huang pasti dia, resepnya. Sebaliknya dia membentak dan bertanya kepada orang lain, apakah orang yang check-in sudah check-in. Coba lihat. Namanya Xiao Yan. Dari Xiazhou di Dizhou. Aku datang ke kota Jucheng belum lama ini. Xiao Yan ini juga harus menjadi apoteker penyulingan.
Apakah dia sudah terdaftar di kuil dan kita? Pria tua berambut perak itu bertanya dengan tegas. Tidak, aku sudah mencari di semua daftar, tidak ada yang bernama Xiao Yan. Tampaknya Liga Xiameng ditarik sebelum kita datang ke kuil dan Liga Xiameng adalah sarana yang bagus. Dilihat dari jumlah obatnya, Liga Xiameng belum mendapat resep. Segera kirim seseorang untuk menemukan Shadow Liga dengan segala cara. Dengan cara apapun, kita harus menemukan pria bernama Xiao Yan ini yang dapat menghubungi kita sebanyak mungkin, dan kita tidak boleh mengizinkannya bekerja sama dengan Liga Xiameng. Jika tidak, maka perak mata lelaki tua berambut itu berkilat, namun matanya menjadi suram seketika. Alkemis dan Hui. Pria tua berambut perak itu menyipitkan matanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan mengetukkan jarinya di atas meja. Dan akan dipanggil sebelumnya. Pria tua berambut perak itu berteriak. Tiba-tiba, semua orang di aula saling memandang dan segera mengerti. Jika aliansi bisnis mendapatkan kerjasama Xiao Yan ini, dan resep kuno dari Kaisar Iblis Tua yang tidak bisa mengatakan dengan jelas, dengan energi aliansi bisnis, seluruh pasar elisir akan diambil oleh mereka. Terjadi. Mata lelaki tua berambut perak itu dipenuhi dengan tatapan aneh saat ini. Teran, keluarga Zen. Gagal. Seorang pria paruh baya dengan wajah anggun duduk di kursi di tengah dan bertanya kepada selusin orang yang duduk di bawah. Semua orang diam, tetapi semuanya turun. Jangan frustrasi, kegagalan juga diharapkan. Jika begitu mudah untuk dipecahkan, anak kedua sudah melakukannya. Dia jauh lebih baik dariku dalam hal ini. Omong-omong, bagaimana dengan Dan Temple? Pria muda itu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Berita dari sana juga gagal. Ada yang menjawab di bawah. Hehehe, bahkan kuil dan gagal, apalagi yang membuatmu kesal? Anak kedua telah mengambil harta karun kali ini. Sudahkah kamu memeriksa siapa orang yang membuat obat ini? Orang paruh baya jelas dalam suasana hati yang baik. Tidak, tapi menurut berita dari kuil dan, mereka menyimpulkan bahwa orang yang mengirim perintah berdarah dari reruntuhan kuno Dizhou belum lama ini. Oh, siapa nama pria ini? Orang paruh baya menjadi tertarik. Xiao Yan, seorang anak dari kelompok etnis Xiao di Dizhou, seharusnya berada di kota Jucheng sekarang. Di orang Yao Xiao? Apakah itu orang Xiao di Xiao Yao? Ya. Oh, menarik, orang Xiao terkenal kali ini. Oh ya, Xiao Yao belum ditemukan. Pria paruh baya itu sepertinya akrab dengan Xiao Yao, leluhur keluarga Xiao. Belum, orang tua ini, pada awalnya, saya hanya mengatakan bahwa Dizhou cukup memiliki 4 bintang. Orang tua itu benar-benar lari dari rumah, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Zen saya untuk menerobos ke 5 bintang di sendiri. Oh, sialan. Apakah orang Xiao yang bertanggung jawab atau Xiao Li sekarang? Pria paruh baya itu menghela nafas dan bertanya lagi. Ini Xiao Li. Yah, Xiao Li masih sangat stabil. Apa yang terjadi pada orang-orang Xiao baru-baru ini? Beberapa waktu lalu, jadilah karena Xiao yang memasuki reruntuhan kuno, orang-orang Xiao dikendalikan oleh roh-roh jahat. Tampar, pria paruh baya itu membanting sandaran tangan dan bertanya dengan tajam, kenapa aku tidak melaporkannya? Lama, ketika kami mendapat berita, King Haoran telah membawa seseorang untuk menyelesaikan masalah. Orang-orang di bawah gemetar kembali. Pria paruh baya itu menatap tajam ke arah orang yang menjawab pertanyaan itu. Setelah sekian lama, dia berkata, kirim seseorang untuk mengirim beberapa biji ke orang Xiao untuk menenangkan mereka. Selain itu, tetaplah di Dizhou dan perhatikan pergerakan orang Xiao. Tahun-tahun kemarahan tetap ada. Patriark, apakah kita mengambil Xiao? Penanya membuka tangan kanannya dengan 5 jari dan memegangnya lagi. Tidak. Jika kamu melakukan itu, siapa yang akan mengikuti kita di masa depan? Biarkan anak kedua mengkhawatirkannya.
Sekarang aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang menatap Xiao Yan ini. Aku khawatir akan sulit baginya untuk melakukannya, keluar dari kota raksasa anak kedua. Jika saya ingin mendapatkan kerjasamanya, saya harus bekerja keras, tapi bagaimanapun, anak kedua saya juga keluarga Zen saya. Kirim seseorang untuk menatap rumah lelang, kali ini, kami bantu anak kedua. Yah, setan. Gedung pertemuan. Bagaimana? Sukses. Seorang pria paruh baya yang kuat bertanya kepada semua orang yang hadir. Tidak, bahkan bukan resep. Sekelompok sampah. Apa yang kamu lakukan untuk memberimu makan? Formula sebotol ramuan kedua tidak dapat dianalisis. Pria paruh baya itu sangat marah. Kirim seseorang untuk menemukan yang bernama Xiao Yan. Jangan salahkan mereka. Obat ini tidak sederhana. Itu adalah resep yang sempurna di zaman kuno. Suara pria paruh baya itu tidak jatuh. Di balik tirai, terdengar suara wanita tua. Wanita tua Wan memutar rosario dan berjalan keluar perlahan. Nenek moyang tua, mengapa kamu keluar? Pria paruh baya itu segera berdiri dengan hormat dan berkata dengan sangat berbakti, "Aku tidak akan keluar lagi, kamu akan mendapat masalah." Wanita tua itu berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Apakah kamu tahu siapa resep untuk obat itu?" Wanita tua itu bertanya pada pria paruh baya itu. "Tidak, aku tidak tahu." Pria paruh baya itu menjawab dengan malu-malu, nadanya jauh lebih rendah. "Aku tidak tahu apa-apa, jadi aku ingin memecahkannya." Sudah kubilang, resep itu adalah kaisar dewa iblis selama bencana kuno. Nah, kamu adalah patriark suku iblis, bahkan jika kamu tidak mengerti ini, kamu dalam masalah. Wanita tua itu tidak menyelamatkan muka dari patriark iblis karena bawahannya. Itu maksud nenek moyang. Pria paruh baya itu tidak berani keluar, dan berdiri berdampingan dengan hormat, bertanya dengan hati-hati, berapa banyak orang yang ingin memecahkan resepnya di masa lalu, tidak ada yang berhasil. Dan Chenzi, sekarang adalah master dari master istana dan apoteker Jiupin, kudengar tidak ada yang lain selain ketidakberdayaan, itu adalah terserah kamu. Ayo semua turun, jangan tunda waktu. Noh, kecuali orang paruh baya, semua orang di aula mundur. Huaner, bukan leluhur tua yang akan menyalahkanmu di depan semua orang. Ramuan itu bukan direktur suku iblisku. Selain itu, orang yang memurnikan ramuan ini jelas memiliki warisan iblis tua. Dalam tangan Liga Xiangmeng, kita masih memiliki beberapa bagian di Liga Xiangmeng, mengapa kita harus pergi dan mengolok-oloknya? Biarkan mereka melempar, mari kita tonton kesenangannya dan nikmati, bukankah lebih baik? Wanita tua itu tercerahkan perang para leluhur. Nenek moyang tua bilang begitu. Nenek moyang tua memutar sedikit, dan orang paruh baya tiba-tiba menyadarinya. Haruskah kita mengirim beberapa staf dan membantu para pengusaha secara diam-diam bila perlu? Wanita tua itu mengangguk, dan senyum lega muncul di wajahnya. Akhirnya kamu tidak bingung. Yah, itu seharusnya menjadi masalah besar setelah malapetaka suku iblisku. Penguatan Kaisar Bintang 5 terlalu bagus untuk suku iblisku. Sayangnya, gadis itu jatuh. Wanita tua itu tiba-tiba menghela nafas. Leluhur tua, saya telah menanyakan tentang gadis di berbagai pesawat melalui berbagai saluran. Kelahiran seorang gadis adalah kehendak dewa, itu tergantung pada dewa tua yang tidak peduli dengan iblis saya. Saya sudah tua dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melindungi iblis saya. Setelah berbicara, berbalik dan berjalan perlahan di belakang tirai. Liga bayangan misterius. Di sebuah ruangan kecil tapi indah, dua orang bertopeng. Bagaimana situasi di luar? Semua gagal. Mereka sedang menyelidiki keberadaan Xiao Yan, tentunya di tangan Xiangmeng. Sudahkah kita menemukannya? Tidak ada petunjuk. Aku hanya tahu bahwa Xiao Yan datang ke klan Yao, tetapi klan Yao tidak melihatnya. Bagaimana dengan Dizhou? Orang-orang Xiao sama sekali tidak punya berita tentang Xiao Yan.
Haruskah mereka mengendalikan orang-orang Xiao dan memaksa Xiao Yan untuk muncul? Tidak. Di tempat pertama, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Di tempat kedua, itu akan mengekspos kita. Sekarang dan yang paling tertarik dengan kuil dan mereka telah mengirim seseorang untuk membantu kita menanyakan keberadaan Xiao Yan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cobalah yang terbaik. Kami tidak akan melewati ini air berlumpur, tapi kami akan mengaduk air dan membiarkan mereka bertarung. Ya, saya mengerti. Klan Iblis, kediaman Hao Sheng King Haoran raksasa. King Haoran duduk sambil berpikir. Sejak mendapatkan Blood Demon Order dan Blood Demon Ring, kekuatannya meningkat pesat dan sekarang telah mencapai puncak 6 bintang. King Haoran mengambil sebotol cairan Wenling, mengendus hidungnya di mulut botol, dan berkata dengan sedikit cemas, sepertinya Xiao Yan dalam masalah kali ini. King Mur duduk di samping dan mendengar kata-kata King Haoran, matanya menegang. Mengapa Xiang Meng menahan Xiao Yan? Apa obatnya? Berapa banyak yang bisa dihasilkan Xiao Yan? Lebih baik bermain dengan 2 inti sihir bintang 5. Banyak. Apa yang kamu ketahui? Liga Xiang Meng memaksa Xiao Yan untuk menyerahkan resep, pemurnian batch, dan mengendalikan pasar ramuan. Insiden ini, Liga Xiang Meng telah dikenang selama puluhan ribu tahun dan bukan rahasia lagi. Itu ada di tangan kaisar leluhur itu mutlak harus dilakukan. King Haoran menganalisis King Muer. Wow, tidak heran dia menyerahkan semua yang dia berikan pada awalnya. Ternyata dia mendapatkan hal yang begitu baik dari leluhur kaisar. Saudaraku, mari kita temukan Xiao Yan dan dapatkan resepnya kembali. Mari kita kendalikan pasar untuk obat mujarab, oke? Itu akan menghasilkan banyak uang. Mata King Mur dipoles, seolah dia melihat banyak uang di depannya. Prank, bisakah kita melakukan itu? Bentak King Haoran. Jadi apa kaisar leluhur? King Mur menyempitkan mulutnya dan berdebat dengan lembut. Itulah yang dibayar kaisar leluhur kepada Xiao Yan untuk Blood Demon Order. Apakah menurutmu Blood Demon Order itu penting atau resep mana yang penting? Tapi Xiao Yan telah dibawa pergi oleh Liga Xiang Meng sekarang. Hei, kita harus menyelamatkan Xiao Yan. Lebih baik serikat Xiang Meng lebih murah daripada kita. Kata King Muer tidak yakin. Batuk. Melihat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berdebat tanpa henti, kedua tetua di samping terbatuk pelan. Saya pikir Xiao Yan juga orang yang keras kepala dan tidak akan dengan mudah menyerahkan resepnya. Resepnya seharusnya tidak datang ke Liga Xiang Meng. Jika demikian, saya khawatir Xiao Yan tidak hanya akan mendapat masalah. Dia adalah seorang pria yang telah mengalami kengerian langit dan bumi dan secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam. King Haoran mendengar bahwa penampilannya berubah dan alisnya langsung berkerut. Tampaknya segalanya lebih buruk dari yang dia kira. Setelah berpikir lama, King Haoran berdiri dan berkata, "Jalan, kamu akan bertemu Zhen Bufan sebentar. Kamar dagang, rumah lelang, presiden kamar dagang." Haha. Kaisar Iblis ada di sini, selamat datang dan selamat datang. Zhen Bufan dengan hangat menerima King Haoran dan rombongannya. Orang-orang di Xiang Meng memberitahuku bahwa kamu tidak diundang saat berada di rumah lelang. Tidak mengherankan jika Presiden Zhen ada di tempat yang tiba-tiba. Hei, kamu tidak boleh mengundang tamu manapun. Setan itu sopan. Silakan duduk. Teh. Zhen Bufan menyapa King Haoran dan yang lainnya sambil menebak tujuan kunjungan mereka. Saya tidak tahu apakah Kaisar bergegas mencari Zhen, ada masalah mendesak apa. Oh, sepertinya ketua sudah menebak niatku, kan? King Haoran duduk di kursi tamu dan menatap Zhen Bufan dengan lembut. Juga tolong beri saya pencerahan. Jika sebelumnya, Ketua Liga Xiang Meng tidak akan begitu sopan kepada King Haoran, tapi sekarang King Haoran mendapatkan Blood Demon Order dan menjadi Kaisar Iblis baru. Secara alami, dia harus menghormati 3 poin. Aku datang untuk Xiao Yan. King Haoran mengatakan tujuannya, menatap Zhen Bufan. Xiao Yan?
Xiao Yan yang mengirimimu Blood Demon Order. Ya, itu dia. Saya meminta Presiden Zhen untuk memberitahu saya di mana Xiao Yan sekarang. Kaisar Iblis bertanya pada orang yang salah. Bagaimana saya tahu di mana Xiao Yan sekarang? Saya tidak mengenalnya. Zhen Bufan menjawab dengan tenang. Ketua Zhen, cairan Qingling yang Anda lelang adalah keterampilan unik kaisar leluhur saya. Hanya Xiao Yan yang berada di sisa-sisa leluhur. Tidak seorang pun kecuali Xiao Yan yang dapat membuat cairan Qingling ini. Dapatkah Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu di mana dia berada? King Haoran menjadi agak kasar. Kaisar Iblis, itu tidak benar. Agaknya Kaisar Iblis juga tahu bahwa rumah lelang kami, terlepas dari sumbernya, tidak menanyakan sumbernya. Ini aturan kami. Aturan kami adalah mengambil cairan bening untuk dilelang, dan kami tidak jelas. Shen Bufan juga berpengetahuan luas dan menjawab seperti aliran. Oke, Presiden Zhen, kita semua mengerti orang, jadi kita tidak perlu bertarung haha. Saya tahu pikiran Xiangmeng, iblis saya juga salah satu pemegang saham Xiangmeng. Dikatakan bahwa hal ini juga baik untuk saya. Presiden tidak akan mengakuinya jika dia tidak mengakuinya, tetapi ada beberapa kata yang harus saya klarifikasi dengan Presiden Zhen. King Haoran tidak ingin berurusan dengan Zhen Bufan lagi. Sekarang, dalam situasi ini, Shen Bufan harus menyerahkan Xiao Yan. Jelas tidak mungkin. Pertama, karena nenek moyang saya memberikannya kepada Xiao Yan, itu adalah Xiao Yan, dan iblis saya tidak ingin dipermalukan. Kedua, saya tidak peduli bagaimana tim Xiangmeng bekerja dengan Xiao Yan selama Xiao Yan sendiri bersedia. Namun, saya tidak ingin ada yang memaksa Xiao Yan melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan, dan saya tidak ingin Xiao Yan mengalami kecelakaan. Presiden mungkin tidak tahu bahwa Xiao Yan dan saya adalah saudara, dan dia adalah dermawan iblis saya. Jika saya mendengar bahwa Xiao Yan mengalami keadaan yang tidak terduga, tidak peduli siapa saya akan menghitung akun ini di aliansi bisnis Anda. Setan saya akan mati tanpa henti dengan aliansi bisnis Anda. King Haoran dengan sungguh-sungguh dan serius, kata Zhen Bufan, matanya penuh ketegasan. Zhen Bufan mendengar kata-kata itu, tersenyum pahit, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada King Haoran, meskipun Kaisar Iblis yakin, jika kami memiliki berita tentang Xiao Yan, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatannya dan tidak pernah menyakitinya. Diperlukan pada saat itu kali, saya juga meminta Kaisar untuk membantu 1 atau 2. King Haoran menatap Zhen Bufan untuk waktu yang lama dan mengangguk diam-diam, berdiri, mengulurkan tangannya dan Zhen Bufan, dan putus. Begitu King Haoran pergi, Shen Bufan segera memanggil Zhen Ni dan Le Xiaolong. Sekarang semua pasukan fokus pada Xiao Yan. Kami berada di bawah banyak tekanan. Tolong bicarakan itu. Shen Fanfan berkata kepada keduanya, bagaimana bisa ada masalah seperti itu? Bunuh saja secara langsung, resep Kaisar Iblis tua akan ada di tangan, mungkin akan ada banyak harta langka. Le Xiaolong berkata dengan berbisik, tidak, Kaisar Iblis King Haoran baru saja mendekatiku. Jika ada kecelakaan di Xiao Yan, Iblis akan menghitung akun ini di kepala kita dan tanpa henti bersama kita. Apakah kita benar-benar menjadi pengawal bebasnya? Le Xiaolong tersenyum kecut. Kalau tidak, mari kita bicara langsung dengan Xiao Yan, berharap dia bisa bekerja sama dengan kita. Zhen Ni dengan lembut mengusap wajahnya dengan jari-jarinya dan berkata dengan lembut, kurasa itu sulit. Ini Xiao Yan untukmu. Apakah kamu akan dengan mudah setuju? Le Xiaolong tidak setuju dengan saran Zhen Ni. Kami memperjelas taruhannya dan situasinya saat ini kepadanya, saya pikir dia akan mempertimbangkannya. Zhen Ni masih bersikeras. Sebelum langkah berbahaya, apakah menurutmu Xiao Yan bisa mempercayainya? Selain itu, dia masih memiliki kakak laki-laki seperti Kaisar Iblis. Le Xiaolong masih merasa bahwa pembicaraan itu tidak akan berhasil.
Shen Bufan duduk di kursi dan mendengar kata-kata Le Xiaolong, matanya terus berkedip, dan dia sepertinya telah menangkap beberapa inspirasi dan mempertimbangkannya. Oh, Xiaolong, kamu mengingatkanku, kita baru saja berbicara dengan Nini, bicara, tapi tidak sekarang. Shen Bufan berkata, bukankah dan klub akan diadakan lebih awal, ini jelas untuk Xiao Yan. Kami akan menghitungnya. Anda memberitahu Xiao Yan berita tentang Dan Hui. Saya pikir dia akan pergi. Tidak ada apoteker yang melakukannya tidak ingin berpartisipasi dalam Dan Hui. Kami seperti ini dan itu. Presiden punya ide bagus. Tapi saya khawatir, bagaimana jika kondisi Xiao Yanti terlalu tinggi? Le Xiaolong mengajukan pertanyaan baru. Tidak peduli seberapa tinggi kondisinya, itu hanya kondisi. Itu tidak lebih dari keuntungan. Dibandingkan dengan pasar palladium. Zhenni mengungkapkan pendapatnya. Nini benar. Gadis, dewasa, ya. Kami sekarang berusaha melindungi keberadaan Xiao Yan, dan kami tidak boleh melewatkan apapun. Shen Bufan berkata dengan tegas. Ketika pasukan utama sedang mencari Xiao Yan, demi keselamatan Xiao Yan, Persatuan Xiangmeng secara khusus mengatur ruang tersembunyi untuk Xiao Yan di halaman belakang. Ada lubang cacing kecil di ruangan itu yang bisa langsung mencapai ruang kantor Zhenni. Dengan cara ini, lebih sedikit masalah dan bahaya tersembunyi. Xiao Yan secara alami sangat puas dengan pengaturan ini. Meskipun Xiao Yan telah menyadari situasinya yang berbahaya, dia sekarang mengabdikan diri untuk meningkatkan alkimia, dan dia benar-benar mengabaikan segala sesuatu di luar dunia. Selain itu, hanya di sini dia yang paling aman sekarang. Xiao Yan tenggelam dalam pemurnian ramuan dan obat-obatan di ruangan yang diatur khusus oleh Xiangmeng. Setelah memurnikan satu batch, mereka akan dilelang di rumah lelang, lalu disempurnakan dan dilelang. Long Yan terus-menerus menelan Dan Le, dan kekuatannya meningkat pesat. Ketika Xiao Yan sedang menjalankan keputusan roh darah, Right masih tidak memiliki gerakan apapun, dan kekuatan jiwa tidak meningkat sama sekali. Selama periode ini, Xiao Yan juga sesekali mengumpulkan bahan obat Erwen Qingling Liquid dan Erwen Sueki dan setengah tahun berlalu, ledakan. Di halaman yang sunyi, gelombang energi bersiul dari kamar Xiao Yan, dan pepohonan serta dedaunan di luar ruangan hancur dan layu. Xiao Yan menyeka keringat dari dahinya dan menatap Abu Diauding dengan gelisah. Langkah terakhir, mengapa saya tidak selalu berhasil? Sepertinya saya masih kekurangan sesuatu. Konferensi Denmark akan segera diadakan. Seharusnya ada banyak apoteker penyulingan terbaik di sana. Nah, Anda bisa pergi dan lihat, gumamku.